Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di videonya Softcopy Mahasiswa. Kali ini adalah materi tentang parameter fisika dan kimia perairan. Kita akan bahas materinya satu persatu, singkat demi singkat, sehingga nanti lebih enak kalau mau diulang ya, nggak terlalu banyak makan kuota. Dan kali ini videonya adalah tentang arus. Arus yang terjadi di perairan, baik itu perairan lotik maupun perairan lentik. Videonya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Ya tentu aja ya. Selamat menyimak. Sebuah massa air yang bergerak secara alami dan pergerakannya ini timbul akibat pengaruh dari faktor-faktor fisik dan kimia yang ada di alam, maka pergerakannya ini adalah apa yang disebut sebagai arus air. Ketika kita bicara massa air, itu artinya sekelompok air. Namun karena air bukan hal yang bisa dihitung, maka kita menyebutnya sebagai massa. Massa itu sebuah kuantitas, seperti kalau misalnya kita melihat berita, ada berita sekelompok massa mendatangi kantor bla bla bla. Jadi massa itu memiliki ukuran. Kita bisa membayangkan massa sebagai sesuatu yang nampak besar, tidak hanya satu dan dia bergerombol. Dalam konteks arus, massa airnya tidak dibatasi. Massa air bisa satu lautan, bisa satu sungai, pokoknya massa air. Ada banyak sebab kenapa massa air itu bisa bergerak. Ketika ditelusuri dengan seksama, ada 3 penyebab utama kenapa massa air bisa bergerak. Di permukaan bumi, sebuah massa air bisa bergerak ketika ada perbedaan level ketinggian. Ini seharusnya sudah jadi pengetahuan umum sejak kita masih SD ya, bahwa air selalu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air akan selalu mencari cara atau jalan untuk mengalir. Mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama karena membawa massa air lainnya, dia menjadi nampak dan menjadi jelas. Nah, ketika jelas inilah kita bisa menyebut ada arus yang terjadi, karena bisa terlihat pergerakannya. Penyebab kedua dari pergerakan massa air adalah adanya perbedaan molekul. Apa dari molekul yang berbeda yang membuat air bergerak? Itu adalah kerapatan molekulnya. Kalau kita ibaratkan molekul sebagai manusia, maka kita bicara mengenai kepadatan molekulnya. Bisa dilihat bahwa di sebelah kiri molekul airnya itu sangat padat. Sementara di sebelah kanan molekul airnya lebih renggang. Konsepnya sebetulnya sama dengan perbedaan tinggi dan rendah. Kalau di sebelah kiri kerapatan molekulnya tinggi, sementara di sebelah kanan kerapatan molekulnya rendah. Karena air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka air akan mengalir dari tempat yang kerapatan molekulnya tinggi ke tempat yang kerapatan molekulnya rendah. Kerapatan molekul ini berkaitan erat dengan berat jenis air. Jadi semakin rapat molekulnya, berat jenis airnya semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara berat, pasti kebayang dong bahwa yang berat itu akan mengalir menuju yang ringan, mengisi yang ringan. Pergerakan inilah yang kemudian menjadi arus dari sebuah massa air. Arus juga bisa timbul akibat adanya angin. Bagaimana sih arus bisa timbul akibat angin? Yuk kita simak video yang satu ini. Saat angin melintas di atas permukaan air yang luas, friksi atau gesekan antara udara yang bergerak dan permukaan air menyebabkan massa air ikut bergerak. Ini artinya terjadi transfer energi dari udara ke air, dan inilah yang menyebabkan terjadinya arus permukaan. Arus permukaan ini, seperti namanya, hanya terjadi di permukaan. Dengan kata lain, kekuatan angin secara langsung cuma bisa menimbulkan arus permukaan. Arus permukaan merupakan salah satu arus yang arah pergerakannya adalah secara horizontal. Nah, kalau kita bicara arah pergerakan arus, ada 2 tipe arus, yaitu arus horizontal dan arus vertikal. Arus horizontal adalah arus yang biasa kita temui di permukaan, baik itu arus sungai maupun arus di perairan yang dalam tapi hanya di permukaan. Sementara arus vertikal terdapat di perairan dengan kedalaman yang besar, seperti di lautan, di danau yang dalam, atau waduk yang juga memiliki kedalaman tertentu. Ini disebabkan karena pada perairan yang dalam akan terjadi stratifikasi air. Stratifikasi air adalah perbedaan massa air di setiap level kedalaman.
Jadi misalnya untuk massa air di level 0 sampai 10 meter, dia akan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda dengan karakteristik fisik kimia air yang ada di level kedalaman 20 sampai 30 meter. Nah, perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti temperatur, kandungan oksigen maupun masukan dari daratan. Itu akan mempengaruhi massa air di permukaan dengan massa air di bawahnya. Perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan pula pada kerapatan molekul, seperti yang sudah tadi kita bicarakan. Perbedaan kerapatan molekul ini akan menyebabkan perbedaan densitas air. Kalau kita bicara densitas, kita bicara beratnya air. Artinya, densitas di permukaan dengan densitas di bawah permukaan akan berbeda. Karena perbedaan inilah, maka di dalam kolom air yang dalam, kita bisa menemukan pergerakan air dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Pergerakan inilah yang disebut sebagai arus vertikal. Baik guys, itu tadi penjelasan singkat mengenai arus part 1 alias bagian pertama. Kita masih punya satu video singkat lagi tentang arus dan efeknya, pengaruhnya terhadap perairan di video yang bagian kedua. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.